magic square 4x4. Sekilas, apa yang istimewa dari bujur sangkar ini? Ternyata ketika kita menjumlahkan angka di baris pertama, maka hasilnya adalah 50. Ketika kita menjumlahkan angka di baris kedua, maka hasilnya adalah 50. Ketika kita menjumlahkan angka di baris ketiga, maka hasilnya adalah 50. Demikian juga angka di baris keempat, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 50. Belum selesai sampai situ, ketika kita menjumlahkan secara menurun, angka di kolom pertama jumlahnya adalah 50. Ketika kita menjumlahkan angka di kolom kedua, maka hasilnya adalah 50. Ketika kita menjumlahkan angka di kolom ketiga, hasilnya 50. Ketika kita menjumlahkan angka di kolom keempat, maka hasilnya adalah 50. Sekarang kita namakan ini persegi 1, persegi 2, persegi 3, dan persegi 4. Ketika kita menjumlahkan angka di persegi 1, hasilnya adalah 50. Ketika kita menjumlahkan angka di persegi 2, hasilnya adalah 50. Ketika kita menjumlahkan angka di persegi ketiga, hasilnya adalah 50. Demikian juga persegi keempat. Lalu, angka di pojok kiri atas persegi 1, persegi 2, persegi 3, dan persegi 4 ketika dijumlahkan hasilnya adalah 50. Kemudian ketika kita menjumlahkan angka di diagonal yang pertama, maka hasilnya adalah 50. Ketika kita menjumlahkan angka di diagonal kedua, hasilnya adalah 50. Jadi, magic number atau angka ajaib di bujur sangkar ini adalah 50. Sebenarnya, ini bukan magic, tapi kita bisa membuat magic square atau bujur sangkar ajaib dengan magic number atau angka ajaib apapun. Caranya, masukkan angka yang telah ditetapkan. Angka-angka di kolom pink ini adalah angka yang telah ditetapkan. Sedangkan kotak yang masih kosong atau kotak orange ini adalah angka yang bisa diubah-ubah. Beri nama kotak yang masih kosong. Setelah diberi nama A, B, C, D, kemudian misal kita menginginkan magic number sama dengan 30, maka A sama dengan magic number dikurang 20 sama dengan 30 kurang 20 sama dengan 10. Jadi A sama dengan 10. Lalu B sama dengan A dikurang 1 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka B sama dengan 9. Kemudian C sama dengan A tambah 1 sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11. Jadi C sama dengan 11. Yang terakhir, D sama dengan C tambah 1 sama dengan 11 tambah 1 sama dengan 12. Jadi D sama dengan 12. Jadilah bujur sangkar ajaib dengan angka ajaib 30. Sama seperti bujur sangkar pertama, ketika kita menjumlahkan secara mendatar, maka hasilnya adalah 30. Ketika kita menjumlahkan secara menurun, hasilnya adalah 30. Jumlah angka di persegi pertama, persegi kedua, persegi ketiga, persegi keempat adalah 30. Jumlah angka di pojok kiri atas persegi pertama, persegi kedua, persegi ketiga, persegi keempat, hasilnya adalah 30. Ketika kita menjumlahkan diagonal pertama, hasilnya adalah 30. Demikian juga angka-angka di diagonal kedua, jumlahnya adalah 30. Sekian. Bujur sangkar ajaib 5x5. Sebelumnya, kita telah membahas bagaimana membangun bujur sangkar ajaib 3x3 dan 4x4. Sekarang, mari kita cari tahu cara membangun bujur sangkar ajaib 5x5. Di sini, kami akan menggunakan teknik yang sama dengan bujur sangkar ajaib 3x3, yaitu dengan memberikan tanda panah secara diagonal ke arah atas. Apa yang istimewa dari bujur sangkar ini? Ternyata, jika kita perhatikan, baris pertama
Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 65. Baris kedua sama dengan 65. Baris ketiga sama dengan 65. Baris keempat sama dengan 65. Dan baris kelima sama dengan 65. Untuk tiap kolom pertama jika kita jumlahkan hasilnya sama dengan 65. Kolom kedua sama dengan 65. Kolom ketiga sama dengan 65. Kolom keempat sama dengan 65. Dan kolom kelima juga sama dengan 65. Dan untuk tiap diagonal 1 jika kita jumlahkan hasilnya sama dengan 65. Dan untuk diagonal 2 juga hasilnya sama dengan 65. Jadi, angka ajaib yang ada di bujur sangkar 5 kali 5 adalah 65. Untuk membuat bujur sangkar ajaib 5 kali 5, kita membutuhkan angka 1 sampai 25. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kami pilih kotak tengah bagian atas dan tulis angka pertama yaitu 1. Lalu, kami berikan tanda panah secara diagonal ke atas untuk meletakkan angka 2. Karena tidak ada kolom dan baris di sana, maka kita letakkan angka 2 itu di kolom yang sama dengan arah diagonal dengan menariknya ke kotak yang paling bawah. Selanjutnya, kami buat panah secara diagonal ke arah atas, lalu letakkan angka 3. Sama seperti cara sebelumnya, kita buat panah secara diagonal ke arah atas, dan karena di sana tidak ada baris dan kolom, maka kita tarik panah tersebut ke arah samping sampai di kotak terakhir. Lalu letakkan angka 4. Sama seperti cara yang telah dijelaskan sebelumnya, kita buat panah secara diagonal ke atas, lalu kita letakkan angka 5. Untuk angka 6, karena jika kita buat panah secara diagonal ke atas, kita tidak bisa mengisi angka karena sudah diisi dengan angka 1. Maka kita buat panah ke arah bawah, tepat di bawah angka 5. Lalu letakkan angka 6. Selanjutnya, kita buat panah secara diagonal ke arah atas, lalu letakkan angka 7. Sama seperti cara sebelumnya, kita letakkan angka 8 di sini. Lalu, kita buat lagi panah secara diagonal ke arah atas, dan karena di sana tidak ada baris dan kolom lagi, maka kita tarik panah tersebut ke arah bawah sampai di kotak yang paling akhir. Tulis angka 9. Kita buat panah lagi, dan karena di sana tidak ada lagi baris dan kolom, maka kita tarik panah tersebut ke arah samping sampai di kotak yang paling akhir. Letakkan angka 10. Untuk meletakkan angka 11, karena jika panah diarahkan ke atas sudah tidak bisa diisi lagi karena sudah ada angka 6, maka kita buat panah tepat di bawah angka 10 dan tulis angka 11. Selanjutnya, untuk meletakkan angka 12 sampai 15, kita buat panah secara diagonal ke arah atas. Lalu kita letakkan angka 16 tepat di bawah angka 15. Karena jika kita membuat panah diagonal ke atas, sudah tidak ada lagi kolom dan baris. Selanjutnya, kita buat panah diagonal lagi secara diagonal ke arah atas, dan karena tidak ada lagi baris dan kolom, maka kita tarik panah tersebut ke arah samping sampai di kotak yang paling akhir. Lalu letakkan angka 17. Selanjutnya, kita buat panah secara diagonal ke atas, kemudian kita tarik panah tersebut ke kotak yang paling bawah.
kita letakkan angka 18. Selanjutnya, untuk meletakkan angka 19 sampai 20, kita gunakan cara yang sama, yaitu dengan mengarahkan panah secara diagonal ke arah atas. Untuk angka 21, karena jika kita buat panah secara diagonal ke atas, kita tidak bisa mengisi angka karena sudah diisi dengan angka 16, maka kita buat arah panah tepat di bawah angka 20. Kita letakkan angka 21. Lakukan hal yang sama untuk meletakkan angka 22, yaitu dengan mengarahkan panah secara diagonal ke arah atas. Lalu, kita buat lagi panah secara diagonal ke arah atas, dan karena di sana sudah tidak ada lagi baris dan kolom, maka kita tarik panah tersebut ke arah samping sampai di kotak yang paling akhir. Lalu, kita letakkan angka 23. Selanjutnya, letak angka 24 didapat dengan cara mengarahkan panah secara diagonal ke arah atas. Kita buat lagi panah secara diagonal ke arah atas, kemudian kita tarik panah tersebut ke kotak yang paling bawah. Lalu, kita letakkan angka 25. Sehingga, jadilah bujur sangkar ajaib 5x5 dengan jumlah baris pertama sama dengan 65, baris kedua sama dengan 65, baris ketiga sama dengan 65, baris keempat sama dengan 65, baris kelima sama dengan 65, dan kolom pertama jumlahnya sama dengan 65, kolom kedua sama dengan 65, kolom ketiga sama dengan 65, kolom keempat sama dengan 65, dan kolom kelima sama dengan 65. Dan juga untuk tiap diagonal jumlahnya sama dengan 65. Terima kasih.